bukan sebahagian, sebahagian besar, bahkan mungkin 99% kecewa. Yang tidak kecewa itu adalah hanya sekelompok kecil yang juga ya berani bicara ya. Berapa yang kecewa? 9? Hampir 99%. 90. Ini sobat era sekalian ya. Nanti 99% kalau bicara. 99% hanya persoalannya takut bahwa dia kecewa, bahkan dia bilang mungkin Pak AHY ini mimpi jadi presiden karena saya juga udah pernah jadi gubernur gitu kan, dia kan masih muda juga. Itu tuh. Kalau dia melakukan, katakanlah sebagaimana pengurus-pengurus sebelumnya, waktu Hadi Utomo, waktu Anas, waktu Pak Budi Santoso, sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi beliau belum berkeringat di dalam Partai Demokrat hanya karena diwariskan, mengamputasi semua kewenangan daerah, bahkan hasil keringat yang ada di daerah, yang kursi-kursi yang mereka perjuangkan pada pemilu yang lalu, di mana DPP 1 rupiah pun tidak mengeluarkan uang saksi, di mana pada saat sebelumnya itu uang saksi dari DPP selalu ada. Pada pilkada kemarin semua disedot oleh ketua umum kepada pusat. Ya, tapi pertanyaan tadi, Bang John dalam kepengurusan AHY ini masih menjadi pengurus? Saya anggota Majelis Tinggi. Berarti anggotanya Pak SBY. SBY. Dan itu pun saya nggak tahu proses mengangkatnya gimana. Ternyata begitu saya baca bahwa beliau mengangkat dan memberhentikan. Ini yang paling menarik lagi, Pak Jun. Yang paling menarik. Ini paling menarik. Ini seperti saya. Pada Kongres 15 Maret 2020 kemarin, saya kan peserta Kongres. Karena juga peserta Kongres. Yang 2020 ya? Ya, 2020. Saya peserta Kongres. Saya duduk di sebelahnya Pak SBY. Sebagai peserta Kongres. Ya, maksudnya duduk dengan jabatan apa waktu itu? Bukan, duduk di sebagai Kongres. Jabatan saya dulu masih anggota Majelis Tinggi. Masih anggota Majelis Tinggi. Dengan Pak Budi Santoso. Ya. Begitu ketua umum pada saat itu adalah Pak Budi Santoso itu Subur Budi Santoso. Subur Budi Santoso, mantan ketua umum pertama. Begitu Pak SBY malam sampaikan pidato pembukaan, istirahat, kita masuk. Tetap saya juga di sebelah SBY karena udah masuk. Langsung pembawa acara mengatakan, peserta yang tidak memiliki hak suara dipersilakan keluar. Saya kaget, ini apa ini? Langsung Bang John tidak punya hak suara waktu itu? Ya, namanya kan peserta dulu. Hak suara itu digunakan apabila ada proses perbedaan pendapat, apabila ada proses voting. Hak suara itu kan peserta kan tidak semua memilih hak suara. Tetapi di dalam proses berorganisasi khususnya dalam rapat-rapat yang paling banyak menjadi katakanlah waktu adalah proses berbicara untuk mencari solusi atau mekanisme atau apapun
di dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah, saya langsung protes, Pak, kok keluar? Ya nanti kita bicarakan. Habis itu masuklah para ketua-ketua DPD. Ketua DPC sudah di dalam. Pak SBY keluar juga? Enggak, di dalam. Udah di dalam dia. SBY keluar. Di dalam. Kan Pak SBY nggak punya hak suara waktu itu? Punya? Punya dong, dia kan ketua umum. Oh, dia ketua umum. Ya. Dia kan ketua umum, punya. Jadi yang punya itu ketua umum, Ketua umum, ketua DPD, ketua DPD, ketua DPC. ketua DPC atau unsur yang atau yang mewakili. mewakili. Yang dapat surat mandat. Yes, kan gitu oke. ya. Organisasi sayap. Organisasi saya. Ya, organisasi anggota DPP nggak punya. Nah, itu ketua atau yang diwakili unsurnya ya, ketua oke. ya, ketua. Oke. Nah, disitulah mereka langsung datang masuk ke dalam, ya toh, langsung meneriakkan AHY jadi ketua umum. Itulah yang disebut mereka aklamasi itu, langsung diketok. Ya toh. Bahkan dari informasi Pemimpin sidangnya siapa waktu itu? Pak Mangindaan. Oh, Pak Mangindaan. Ya, oke. bahkan Pak Mangindaan mantan sekjen juga ya? nggak pernah menjadi sekjen. Ya. Bahkan dari informasi yang dapat saya terima dari teman-teman peserta kongres yang ada di situ, begitu diketok palu dengan kencangnya, palu itu pun Melayang. 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 Sama persis juga peristiwa di Surabaya pada kongres keempat waktu SBY. Ini saya berharap Gitu loh. ya setelah ini nanti ada juga dari pihak AHY yang juga interview. Betul. Saya setuju. Saya setuju. Cover both side. Iya, saya setuju. Bang John, Ya. ini ya. Tapi kalau kita membaca, oke ya, kita bisa pahami soal kekecewaan sebagian kader tentunya ya terhadap kepemimpinan SBY, AHY yang dianggap oligarkis, elitis ya, bahkan membentuk dinasti seperti itu. Dan saya mengatakan dalam channel saya juga, itu fenomena hampir semua partai politik di Indonesia. Tapi tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan keterlibatan pihak luar. Jenderal Muldoko, ya kan? Jenderal Muldoko, ini agak gelap nih saudara sekalian, mudah-mudahan tetap jalan ya. Jenderal Muldoko dalam kepengurusan bahkan langsung menjadi ketua umum tanpa pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Kok bisa begitu? Oke, baik, Ya. Pak. Pertama bukan Kenapa ketua umumnya nggak Marzuki Ali Ya. atau Johnny Allen misalnya? kan bukan sebagian besar, bahkan mungkin 99% kecewa. Yang tidak kecewa itu adalah hanya sekelompok kecil yang juga ya berani bicara ya. Berarti berapa yang kecewa? 9? hampir 99%. 90. Ya, toh? Ini sobat era sekalian ya. Nanti 99% kalau bicara. Ya, 99% betul. Hanya persoalannya takut. Nah, hanya persoalannya takut. Saya nambahin Itu aja, hanya persoalannya takut. Oke. Contoh misalnya, ya, dulu ketua DPD Lampung, gitu, walaupun kita bicara ketua DPD Lampung, ya, dia paling banyak berkeluh, ketua DPD Lampung, mantan gubernur, ya, toh, paling banyak berkeluh dalam. Ketua DPD Lampung mantan gubernur, Sahrudin ZP. Bukan, yang Alzir. No. Siapa? Rido yang masih muda, Rido. Iya, Rido. Bahkan waktu itu saya bincang sampai jam 11 malam. Saking dia terbuka dan segala macam, bahwa dia kecewa, bahkan dia bilang mungkin Pak AHY ini apa namanya ya, mimpi jadi presiden karena saya juga udah pernah jadi gubernur gitu. Kan dia kan masih muda juga. Itu tuh ya, saya kira Rido betul-betul itu kita ketemu malam itu apa saya disampaikan tuh. Bahkan pada saat juga ada pilkada di daerah dia 7 kursi dia, saya nggak tahu kursinya berapa, bisa membawa sendiri ya toh, dia sampai menyampaikan protes akibat mahar yang ditentukan oleh DPP, sehingga dia turun tangan, terjadi negosiasi, dan sekarang juga ternyata terpilih juga yang diusulkan oleh ketua DPD Pak Rido itu contoh. Nah, dari situ setiap orang yang ketahuan, samalah Bupati Kepri, Bupati Kepri, ya ketahuan. Padahal dia bupati 2 periode, ya, dia udah 2 periode sebetulnya. Kursi yang paling besar kita Demokrat di sana, ya. Baru kita PLT. Sebetulnya ya rugi Partai Demokrat, gubernur, bupati 2 periode kursinya paling besar kita akibat kerja dia. Itu hanya soal perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat ini adalah merupakan sesuatu yang positif apabila dikelola dengan baik. Ya kan? Nah,
saya tidak mau berkomentar partai-partai lain walaupun saya tahu, tetapi tidak separah yang ada di dalam kami. Tidak separah. Kenapa? Karena saya mengikuti partai ini sejak dari awal, walaupun saya bukan pendiri, tetapi sampai meloloskan verifikasi KPU. Betul? Sampai meloloskan verifikasi KPU. Saya hadir di situ. Kantor pertama Demokrat tuh Bang John punya properti. Oh iya, sampai sekarang itu saya punya. Yang di Jalan Pemuda, dan yang saya hormati Pak SBY, 2 periode dari situ diberangkatkan. Tetapi saya tidak dalam rangka itu karena saya juga ikhlas. Ikhlas saya itu ya, walaupun tidak disewa, ikhlas. Ya, kenapa? Karena saya juga bangga bisa seorang Pak SBY 2 periode presiden dari saya itu. Walaupun sebetulnya pada saat presiden itu kita berharap bahwa kantor Demokrat sebaiknya sudah harus ada. Tidak setelah tidak presiden dengan mengumpulkan daripada keringat-keringat dari daerah atau daripada kader-kader terus membeli kantor. Sebetulnya sih, ya toh, itu pun sebetulnya ya tidak pas juga. Kenapa waktu 10 tahun yang kita hormati Pak SBY menjadi presiden belum membeli kantor itu misalnya.